Ya teman-teman semua, baik lagi di KPI News, masih membahas kasus Subang. Untuk video kali ini gue akan bahas tentang pengajuan berkas ya yang dilakukan Polda Jabar untuk agar dilakukan yang namanya persidangan ya, melakukan pengiriman berkas dari Polda Jabar ke Kejaksaan agar bisa diterima dan melakukan persidangan. Yuk, pertanyaannya begini teman-teman, apakah berkas-berkas tersebut akan diterima atau ditolak gitu? Menurut teman-teman gimana kayak gitu? Berdasarkan kalau gue lihat dari rekonstruksi kemarin dan juga dari pernyataan dari Kombes Pol Surawan kemarin, memang kalau gue lihat itu beliau bekerja sangat rapi teman-teman, dan dari berkasnya pun terpisah ya teman-teman. Jadi sendiri-sendiri, Pak Yosep sendiri, Bu Mimin sendiri, Arigi sendiri, Abi sendiri, itu sebenarnya tidak disatukan tapi dipisah-pisah gitu per orang gitu ya, tetap per orang walaupun mereka diduga melakukannya bersamaan kayak gitu teman-teman. Dan di sini memang sebelumnya memang gue membuat konten bahwasanya apakah Polda Jabar tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan rekonstruksi, karena apa? Di sini gue ya setuju juga dengan Pak Rohman bahwasanya kan ini beliau kan baru menyiapkan berkas dan baru mengirim berkas, dan berkas ini apakah sudah lengkap gitu. Dan di sini gue menyatakan bahwasanya untuk berkas ini bisa dikatakan lengkap, ya bisa dikatakan enggak. Kenapa begitu Bang? Oke, di sini gue menyatakan dua sisi ya teman-teman. Dari sisi Pak Rohman nih teman-teman. Jadi kenapa gue bisa bilang tidak lengkap? Karena ya seperti gue bilang kemarin, rekonstruksi dilakukan terlalu cepat, bahwasanya yang harus dilakukan dahulu oleh Kombes Pol Surawan adalah menentukan bahwasanya ini Bu Mimin, Abi dan Arigi apakah akan ditahan atau dilepaskan gitu. Karena peraturannya gini teman-teman, pada saat dilakukan atau ditetapkan untuk Bu Mimin, Abi dan Arigi ini sebagai tersangka ketiga ini, dan Kapolda ini cuman punya ini teman-teman, Polda Jabar ini cuman punya waktu 2 minggu sebenarnya, plus ditambah 30 hari berdasarkan undang-undang. Jadi kurang lebih ya 2 bulan hanya dikasih waktu segitu untuk menetapkan apakah tiga tersangka ini akan ditahan atau dibebaskan. Dan sampai sekarang ini nih belum ada yang namanya keterangan status gitu. Kombes Pol Surawan hanya bilang ya masih diperdalami, dalami dan tidak ada tindakan kayak gitu. Ya tentunya di sini kalau berdasarkan data untuk hal ini misalkan diserahkan ke pihak kejaksaan akan ngomong nih, siapa yang udah ditahan? Pak Yosep. Terus siapa lagi tersangkanya? Ini ada 3 tersangkanya. Udah ditahan belum? Belum Pak. Emang kenapa? Apakah buktinya kurang kayak gitu? Datanya kurang atau gimana? Bagaimana kita mau melakukan persidangan kalau misalkan Polda Jabar ini aja 3 tersangka ini belum ditahan? Sebaiknya lakukan dulu ini tugasnya sampai selesai, dilakukan penahanan atau dilakukan pembebasan, baru dilakukan namanya pemberkasan lagi dengan lengkap, baru kita bisa terima. Secara logikanya seperti itu ya teman-teman. Secara logikanya seharusnya gue juga berpikir seperti itu, harusnya gitu kan. Mungkin dari Pak Rohman, tentunya dari teman-teman semua mungkin ada yang berpikir yang sama. Kalau misalkan tersangkanya ini aja belum ditahan terus mau melakukan persidangan, kan aneh gitu ya. Sedangkan datanya ini tentunya jadinya belum lengkap. Apakah bukti-buktinya udah lengkap, kan gitu pasti dipertanyakan oleh pihak kejaksaan. Yang kedua kemungkinannya itu kemungkinan pertama yang masuk akal ya teman-teman. Yang kedua kemungkinannya begini, kalau misalkan Kombes Pol Surawan bilang pada pihak kejaksaan seperti ini, sebenarnya kita udah punya bukti yang kuat Pak gitu kan, untuk pihak kejaksaan misalkan. Ini adalah strategi dari Polda Jabar, dari pihak kepolisian. Tentunya mungkin dari kejaksaan tahu sendiri bahwasanya tentunya pihak kepolisian tidak sebodoh itu gitu. Kita memiliki yang namanya teknik-teknik terus trik-trik gitu yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan bukti-bukti lebih gitu dari para tersangka. Kalau misalkan ada omongan seperti itu dari Polda Jabar atau Kombes Pol Surawan, kita udah punya bukti-bukti yang kuat sebenarnya gitu kan. Ini berkas-berkasnya. Kita melakukan tidak ditahan dulu untuk 3 tersangka karena itu adalah bagian dari strategi kita. Kalau misalkan Polda Jabar bilang seperti itu kepada kejaksaan, tentu dari berkas-berkas ini semuanya akan diterima gitu teman-teman. Tinggal kita
bisa menentukan nih apakah Kombes Pol Surawan akan bilang kayak gitu atau enggak. Ya kalau feeling gua sih Kombes Pol Surawan akan bilang kayak gitu ke pihak kejaksaan, teman-teman. Otomatis kalau misalkan Kombes Pol Surawan bilang kayak gitu, otomatis ini tetap akan diterima berkas-berkasnya dan akan dilakukan persidangan. Jadi itu kemungkinan ya teman-teman. Jadi gua dari dua sisi ya. Kalau misalkan memang berkasnya tidak lengkap, otomatis akan ditolak oleh pihak kejaksaan. Tapi kalau memang sudah lengkap dan itu memang strategi untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi tidak ditahan, pasti berkas tersebut akan diterima. Itulah pembicaraan gue untuk yang bahas masalah persidangan ini, karena dari awal gue memiliki keanehan gitu ya, kok Kombes Pol Surawan buru-buru banget gitu tugasnya. Ini masalahnya untuk ya harus mendapatkan keadilan juga ya untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi. Harusnya Pak Rohman menuntut itu kepada Polda Jabar. Ini Pak, Bapak kan bisa berkata cuman punya waktu 2 minggu plus 30 hari untuk menentukan klien kami ini Ibu Mimin, Abi dan Arigi ditentukan ditahan atau enggak gitu. Itu harus sudah ditentuin Pak, karena ini berdasarkan undang-undang sudah harus ditetapkan ada waktunya Bapak untuk bekerja gitu, untuk menentukan. Kalau tidak ditentukan harusnya dari pihak kami harusnya sudah bisa dilepas kalau Bapak belum punya bukti-bukti yang kuat. Harusnya Pak Rohman akan bilang kayak gitu ke Polda Jabar, kayak gitu teman-teman. Otomatis kayak gitu ya. Jadi gimana kalau menurut teman-teman semua? Ya kalau gue kayak gitu ya, teman-teman gue akan berkata sesuai data yang ada. Kalau misalkan memang Pak Rohman menurut gua wajib ya berkata seperti itu kepada pihak kepolisian, karena memang aturannya seperti itu. Apakah akan ditahan atau dilepaskan kayak gitu. Itu adalah hak dari beliau gitu. Dan di sini gua membicarakan masalah berkas apakah nanti dilakukan persidangan atau enggak, apakah naik P21 apa enggak, itu bergantung berkasnya kelengkapannya itu lengkap atau enggak. Dan sangat aneh kalau misalkan ya kondisinya ya tersangka belum ditahan tapi ibarat kata udah mau melakukan persidangan gitu. Menurut gue sih agak lucu ya. Tapi itulah yang namanya pihak kepolisian gini teman-teman. Gue yakin banget ya, mungkin dari YouTuber Subang dan dari teman-teman semua netizen juga pasti satu pemahaman dengan kita bahwasanya apa? Bahwasanya gini, yang namanya rahasia pihak kepolisian gak akan dibocorkan semuanya ke media teman-teman. Gak akan kita nih para netizen tahu semua akan rahasia dari kepolisian gitu. Masa iya dia ungkapin semuanya sih gitu kan? Pasti kan banyak banget yang dirahasiain gitu. Itu kan yang namanya hak dari Polda Jabar merahasiakan suatu bukti-bukti yang ada yang mereka punya gitu. Nanti akan ya dilampirkannya untuk persidangan nanti sebagai pegangan dari pihak kejaksaan untuk membela kedua korban kayak gitu teman-teman. Dan tentunya nanti Danu akan dipertanyakan gitu kan ya, tentunya sebagai tersangka gitu ya. Nanti akan sebagai terdakwa juga, dan juga termasuk juga Pak Yosep dan yang lainnya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan memang jaksa ini sifatnya untuk membela kedua korban teman-teman. Oke, kita doakan saja semoga ini bisa diterima ya untuk berkas-berkasnya. Tentunya kan diterima pun kan pasti tidak langsung ya teman-teman, bisa sebulan kemudian baru dilakukan persidangannya. Jadi estimasinya adalah ya kalau nggak di akhir Desember ya tentunya di awal Januari sudah dilakukan yang namanya persidangan dari kasus Subang ini. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.